Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kemarin Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di hari yang sama, Menhan Syafri Samsudin bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Lalu bagaimana membaca diplomasi Indonesia dari dua agenda ini dan apa pesan yang ingin disampaikan pemerintahan Prabowo? Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang akan melalui Selat Hormuz juga masih jadi perhatian kami hari ini. Sementara Iran menegaskan jika Amerika memblokade Hormuz, maka tak akan ada lagi pelabuhan di Teluk Persia yang aman. Sampai kapan perseteruan memperebutkan dominasi di Selat Hormuz ini akan berlangsung? Dua informasi tersebut akan menjadi bahasan utama Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro membersamai Anda di Sapa Indonesia Malam hari ini. Presiden Donald Trump mengatakan kemungkinan adanya putaran pembicaraan lanjutan dengan pihak Iran. Ia mengaku telah ada pihak dari Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Hal ini disampaikan Donald Trump pasca negosiasi pertama yang dilakukan di Islamabad berakhir pada kebuntuan. Trump menyebut salah satu titik kebuntuan dengan Teheran dalam negosiasi ini adalah ambisi nuklir yang dimiliki Iran. Trump juga mengklaim bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ia mengaku telah ada perwakilan dari Iran yang telah menghubungi Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan lanjutan demi mencapai kesepakatan bersama. Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. They will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Sementara itu, Iran telah mengambil langkah dengan membuat undang-undang baru sebagai dasar untuk mengatur jalur perairan di Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran mengklaim langkah ini diambil untuk memberikan jaminan keamanan. Rancangan undang-undang ini mencakup ketentuan untuk menerapkan pengawasan operasional dan manajemen terhadap semua kapal serta kendaraan laut yang melintasi jalur Selat Hormuz. Nantinya tiap pengiriman dalam bentuk apapun, hingga kapal penumpang untuk wisata, baik menuju Iran atau ke negara kawasan, akan diwajibkan membayar tarif kepada Iran. مجلس امروز که من خدمت شما هستم ماهیت و ساختار اصلی این قانون رو طراحی کرده. در این کمیسیون‌ها که اشاره کردم با حضور همین 8 نماینده و دیگر نمایندگان که در این حوزه حرف و پیشنهادی داشتند این مقدمات مسئله رو و چارچوب کلی و اون ماهیت که اشاره کردم رو به تصویب رسونده. ما فقط از شناورهای حامل نهادهای نفت و انرژی قرار نیست عوارض دریافت کنیم. هر محموله، هر نوع عبوری، هر عبوری از اینجا، حتی اگر مسافری باشه، تفریحی باشه، مثلا جهانگردان یا توریست هایی که میان از این آبراه عبور میکنن به ایران یا کشورهای منطقه میخوان سفر کنن، اون مالک اون کشتی باید عوارض مربوطه رو به ایران. Obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan blokade Selat Hormuz yang sebelumnya telah disampaikan Presiden AS Donald Trump. Ia menegaskan konflik yang terjadi di Selat Hormuz telah berdampak pada ekonomi di seluruh dunia
Inggris juga akan mengajak negara lain untuk tidak bergabung dengan blokade yang diumumkan Trump. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Eropa lemah dan hilang kendali. Pernyataan ini dikeluarkan Netanyahu di tengah meningkatnya kritik Eropa terhadap kebijakan Israel di wilayah tepi barat dan Lebanon. Netanyahu menuduh Eropa memiliki kelemahan moral yang dalam dan mengeklaim Eropa telah kehilangan kendali atas identitas dan nilai-nilai peradaban barbarisme. Ia mengklaim tindakan saat ini yang dilakukannya dengan menyerang Hizbullah merupakan tindakan untuk membela Eropa. Netanyahu menyebut pihaknya berperang untuk kebaikan. Ia juga kembali menegaskan janjinya untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. שטייסי חיל האוויר הנועזים שלנו וטייסי הצבא האמריקני יגנו כנף אל כנף על המזרח התיכון, על ישראל, על ארצות הברית כמובן, ועוד דבר, אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה, שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. Saudara, Israel diduga menyerang pusat palang merah di kota Tyre di Lebanon Selatan yang mengakibatkan 1 orang tewas. Sejumlah ambulans milik Palang Merah Lebanon juga rusak parah. Regu penyelamat berkumpul di lokasi pasca serangan Israel yang menargetkan pusat Palang Merah Lebanon. Kerusakan terlihat di markas Palang Merah Lebanon dan serangan pesawat tak berawak itu menargetkan pusat Palang Merah Lebanon pada Senin waktu setempat. Selain menghancurkan ambulans dan menewaskan 1 orang, serangan ini juga memicu dampak kemanusiaan yang serius. Gelombang serangan Israel telah menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar di Lebanon. Anggota Parlemen Lebanon Ali Haris kembali menegaskan Israel tidak menghormati hukum internasional karena menyerang wilayah sipil. إسرائيل لا تحترم كل هذه المواثيق. هذه هي الهمجية الإسرائيلية الواضحة التي تقتل الأطقم الصحية من صليب أحمر لبناني إلى جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الإسعاف الصحي، الهيئة الصحية، الدفاع المدني اللبناني، ونرى هذا الأمر بأم العين في أكثر من منطقة، في أكثر من قرية، في أكثر من مكان، استهداف الأطقم الطبية، وكأن إسرائيل تريد أن تقول لنا بأنهم لا يريدون لهذه المؤسسات أن تبقى في مناطقها، أن تقوم بدورها، أن تسعف الجرحى. هذا هو أسلوب العدو الإسرائيلي. Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kemitraan kerjasama pertahanan utama yang diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon. Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon Amerika Serikat membahas sejumlah agenda strategis kerjasama pertahanan kedua negara. Salah satu hasil utama pertemuan adalah kesepakatan pembentukan kemitraan kerjasama dan pertahanan utama antara Indonesia dan Amerika. Perjanjian ini mencakup modernisasi militer dan pembangunan kapasitas pelatihan dan pendidikan militer profesional serta latihan serta kerjasama operasional.
To have you, it's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. I appreciate your continued support in helping the United States find, return, and protect the remains of our soldiers who fought alongside Indonesians during World War II. Dalam rilis yang diberikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, kami mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kami hadir di Pentagon sebagai delegasi Indonesia dengan antusiasme yang sangat besar untuk melanjutkan dan mengembangkan hubungan pertahanan kita agar dapat terus berkelanjutan bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat. Kami akan bekerja atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan untuk meningkatkan nilai kepentingan nasional kita, baik Amerika Serikat maupun Republik Indonesia. Hari ini merupakan titik awal bagi pengembangan kerjasama pertahanan selanjutnya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan memastikan isi Letter of Intent atau surat pernyataan terkait izin lintas udara atau Overflight Clearance yang diajukan Amerika Serikat tidak ada dalam perjanjian Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. MDCP adalah kerangka kerjasama pertahanan yang ditandatangani Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Secretary of War Amerika Serikat atau Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon Amerika Serikat. Proposal Overflight Clearance tak masuk dalam kerjasama MDCP yang disepakati Indonesia dan Amerika. Tulis Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Ricardo Sirait, dari keterangan yang diterima redaksi Kompas TV. Saudara, di hari yang sama saat Menhan Syafri bertemu Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Dalam pertemuan kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengawali pembicaraannya dengan ucapan terima kasih atas berbagai dukungan Rusia untuk Indonesia, termasuk dalam aksesi keanggotaan Indonesia di BRICS. Selain itu, Prabowo mengakui kunjungannya ke Moskwa berkaitan dengan situasi geopolitik saat ini. Ia menyebut dirinya perlu untuk berkonsultasi dengan Rusia sekaligus memperketat kerjasama di bidang ekonomi dan energi. Sementara Putin tegaskan Rusia siap mencari solusi strategi untuk meningkatkan kerjasama seperti di bidang energi. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. С обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Negosiasi buntu, Amerika blokade Selat Hormuz, Iran melawan. Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa.
Pasca perundingan Amerika Serikat-Iran di Islamabad gagal, Amerika Serikat bakal memblokade pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman. Langkah ini untuk menekan Iran agar membuka blokade Selat Hormuz. Iran menyatakan akan melawan. Amerika Serikat memutuskan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz setelah gagalnya perundingan kedua negara untuk mengakhiri perang. Angkatan Laut AS pun mulai menutup akses bagi kapal yang akan menuju pelabuhan Iran dan tidak mengizinkan kapal untuk keluar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade mulai dilakukan Senin dan menyebut tidak akan membiarkan sebuah negara memeras dunia. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. Langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan di Iran didukung Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang langkah AS progresif dan siap berkoordinasi dengan Paman Sam. הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ בארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Sementara Iran menyebut akan menanggapi tegas blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya. Melalui pernyataan juru bicara militer Iran Ebram Zolfagari yang dibacakan presenter televisi Iran, ditegaskan tindakan Amerika Serikat adalah ilegal dan Iran bakal melakukan langkah-langkah pembelaan kedaulatan. در پی تهدیدهای جدید آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. Sebelumnya, perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tak masuk akal terkait Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat bilang salah satu alasan gagalnya perundingan karena Iran tak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Apakah blokade pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Laut Oman efektif untuk menekan Iran membuka Selat Hormuz? Kita akan bahas bersama pakar militer dan intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Jaka. Selamat malam, Prof. Jaka, juga Pak Stanislaus. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Stanis dulu. Sebenarnya ini kan langkah Donald Trump ini tidak pernah terprediksi, sulit diprediksi. Nah, dengan mengancam Iran untuk memblokade pelabuhan, ini efektif atau justru bisa jadi backfire untuk Amerika Serikat? Ancaman Donald Trump kan sudah berkali-kali kan, mau menduduki Iran, mau perang darat, mau menerjunkan pasukan linut, mau pendaratan pantai, tapi itu kan belum terjadi. Belum terjadi. Jadi saya melihat bahwa Iran itu bukan negara yang mudah diancam. Ketika dia diancam, dia akan membalas juga dengan ancaman gitu. Jadi Iran bukan negara kecil yang diancam lalu akan tunduk, tapi Iran itu salah satu negara dengan tingkat ketahanan yang cukup tinggi. Dia udah biasa diancam, dia udah biasa ditekan, jadi ketika menghadapi itu ya akan dilawan itu. Nah, ini problemnya adalah ketika nanti Iran menanggapi ini, kemudian Amerika benar-benar melakukan
blokade, ini dampaknya kan bukan hanya pada Iran dan Amerika, dampaknya seluruh dunia. Ya. Nah ini yang kita takutkan sebenarnya ketika nanti benar-benar terjadi blokade itu, lalu 20% minyak dunia terhambat, perdagangan terhambat, itu dampaknya terhadap ekonomi dunia sangat buruk saya kira. Dan ini harus dicegah itu loh. Ya. Tapi di dalam peristiwa seperti ini sebenarnya ada istilah yang bisa kita ingat-ingat, itu istilah kui bunu atau istilah bahasa Latin yang artinya siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Ya. Nah kalau kita melihat sini ada nggak sih yang diuntungkan itu loh? Jangan-jangan yang diuntungkan tuh bukan dua aktor ini, bukan Amerika, bukan Iran, tapi ada aktor lain yang diuntungkan. Israel misalnya, ya kan, dia menggunakan tangan Amerika untuk melawan Iran. Atau Cina misalnya, ketika dia sekarang ternyata melakukan pembelian minyak yang dijual bebas oleh Iran. Jadi sebenarnya di dalam setiap konflik ini ada istilah siapa sih diuntungkan itu. Nah pihak-pihak yang diuntungkan itu bisa saja memelihara situasi ini. Ya, dan itu sebenarnya yang tidak diharapkan karena bicara siapa yang diuntungkan dengan yang dirugikan jauh lebih banyak yang dirugikan. Nah, dan langkah Amerika Serikat untuk memblokade pelabuhan Iran kan jadi pertanyaan. Kalau dikatakan bahwa Selat Hormuz ini harusnya bisa dilintasi oleh negara-negara lain sesuai hukum internasional, tapi dengan langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan, apakah ini justru menyalahi hukum internasional kalau secara UNCLOS? Saya akan tanya ini ke Pak Jaka, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu Kumandang Azan Maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami masih bersama dengan pakar militer dan intelijen dari Universitas Indonesia Stanislaus Rianta dan Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jaka. Saya ke Pak Jaka. Kalau dari sisi hukum internasional, kita tahu kalau untuk pengaturan maritim internasional ada UN Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Sebenarnya apa yang membedakan secara aturan antara penutupan Selat Hormuz yang disebut sebagai retaliasi Iran atas serangan Amerika Serikat dengan upaya blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran? Yang pertama yang harus kita pahami adalah UNCLOS itu berlaku di masa damai. Artinya apa? Ketentuan UNCLOS itu mengikat hak dan kewajiban hukum kepada negara peserta UNCLOS dalam situasi damai. Pada saat sekarang ramai diperdebatkan terkait dengan blokade. Kita harus meluruskan istilah blokade ini adalah nomenklatur yuridis di dalam ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya sebagai cara peperangan atau konflik bersenjata di laut. Maka berlakulah yang disebut sebagai law of the naval warfare. Sehingga kalau kita lihat blokade itu adalah cara berperang di laut yang ini memiliki area cakupan institusionalisasi yang spesifik dan berbeda dalam situasi damai. Dengan demikian, ketika kita mendiskusikan kondisi saat sekarang di Selat Hormuz, tentunya kita harus kembali pada indikator situasional. Pertama, saat sekarang terjadi armed conflict di antara para pihak secara faktual yang statusnya adalah terjadi gencatan senjata, ya, yang nanti akan berakhir sampai tanggal 21 April. Sehingga kata-kata blokade, apapun yang disampaikan itu belum mencapai kualifikasi atau karakteristik blokade sebagai cara berperang di laut yang sah menurut hukum humaniter internasional yang dasarnya itu sudah menjadi kebiasaan internasional. Deklarasi Paris 1689 misalnya, Deklarasi London 1906 misalnya, Konvensi Jenewa 1949, Additional Protocol 2, dan San Remo Manual itu mengatur bahwa yang namanya blokade itu adalah cara berperang yang harus memenuhi kriteria. Satu, harus ada pernyataan resmi terlebih dahulu. Kalau kita lihat sampai saat sekarang itu belum ada pernyataan resmi baik dari Amerika ataupun dari Iran yang menyatakan bahwa mereka dalam kondisi menggunakan kekerasan bersenjata di laut sehingga blokade digunakan sebagai metode pertempuran mereka selain pertempuran menggunakan sea platform, alat-alat atau kapal di laut, yaitu blokade. Nah, blokade ini juga harus diumumkan supaya semua pihak mengerti, memahami. Test case-nya adalah kita bisa melihat di Setcom, Navcom dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum ada. Yang ketiga, berlaku secara umum. Artinya apa? Tidak ada kapal perang, tidak ada kapal sipil atau komersial yang boleh melintasi area itu yang sudah ditentukan koordinatnya.
Sehingga tidak terjadi aktivitas apapun di situ selain aktivitas dari kepentingan militer. Lalu yang selanjutnya, kepentingan militer harus lebih rendah dari penggunaan penutupan atau blokade untuk kepentingan sipil yang ini berdampak atau mengaktifkan klausul prinsip pembedaan dalam perang, yaitu perbedaan antara objek militer dengan objek sipil. Sampai saat sekarang kalau kita lihat ini belum terjadi, ya, blokade ini sebagai means of warfare di laut belum terjadi. Kami menduga nanti kalau misalnya perundingan ini tetap deadlock dan lain sebagainya sampai nanti tanggal 21 April kalau terjadi pengumuman resmi kita bisa cek ya di berita dan juga dilaksanakan pemberitahuan di koordinat manapun yang itu adalah ditutup, maka blokade itu sah menurut hukum internasional. Namun demikian saat sekarang kalau ini dinyatakan ada blokade, tentunya ini adalah bunuh diri bagi Amerika ataupun Iran. Kenapa? Karena secara hukum ini melanggar tentang hukum internasional, ya. Nah, sehingga para pihak pasti masih akan menahan, dan ini kan semacam tarik ulur ketentuan diplomasi yang masih berjalan sampai nanti tanggal 21 April. Kalau sampai nanti terjadi blokade, saya memastikan yang pertama kali menyatakan blokade dialah yang paling akan rugi dalam situasi ini. Karena satu, secara legal dia bertentangan dengan hukum internasional, terutama UNCLOS, lalu otoritas legitimasinya itu tidak didasarkan pada ketentuan yang paling kuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB misalnya. Lalu yang ketiga, dapat menimbulkan yang namanya pertanggungjawaban negara. Ini harus dipikirkan ulang dari sisi hukum. Lalu yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa pernyataan perang dengan menggunakan blokade itu harus disetujui oleh misalnya approval dari House of Representative di Amerika, yang saya kira ini menjadi perhitungan besar buat Trump untuk melaksanakan blokade militer ini. Lalu dari sisi politik saya kira ini juga bunuh diri massal. Kenapa? Kalau Amerika ataupun Iran melakukan blokade terhadap Selat Hormuz, ini akan menjadi jurisprudensi negatif terhadap kepatuhan hukum internasional terkait penggunaan selat yang digunakan untuk kepentingan internasional. Yang ini akan berdampak buruk terhadap penggunaan selat-selat yang lainnya, yang ini bisa membawa negatif jurisprudens terhadap kekuatan-kekuatan besar yang dapat semena-mena menggunakan selat used for international navigations untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau lebih banyak mudarat ya tadi, siapapun negara yang menyampaikan blokade, Pak Stanis melihatnya apakah Amerika Serikat artinya sampai sekarang hanya di tahap ancaman saja? Karena kalau itu dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan objektif perang di awal untuk membuka Selat Hormuz atau misalnya untuk mengganti rezim di Iran. Ini kan sangat jauh sekarang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, Trump mana menghadapi banyak ancaman sebenarnya. Selain Iran, dia juga menghadapi ancaman dalam negeri kan, soal politik, soal ekonomi, dan nanti blokade ini kan saya sepakat dengan Prof. Jaka tadi, kalau nanti ditolak oleh pihak Amerika sendiri itu mungkin terjadi. Jadi ancaman itu dilakukan oleh Trump. Jadi tahapannya di sini sebenarnya bukan perang senjata, tapi namanya push prop, perang urat saraf dan propaganda. Jadi mereka saling propaganda, saling urat saraf. Ini saya akan blokade. Itu kan Iran mengklaim itu, kemudian Amerika juga mengklaim itu. Jadi mereka saling perang urat saraf. Kita tidak akan membela Amerika, tidak akan membela Iran ya. Kita membela perdamaian dan membela kemanusiaan. Posisi kita seperti itu. Jadi siapapun pihak yang menggunakan senjata untuk melawan pihak lain, tentu kita tidak bela. Kita akan mendorong untuk supaya terjadi perundingan. Nah, Amerika sebenarnya ketika perundingan itu gagal kemarin, kita sudah memprediksi. Perundingan pertama itu pasti seperti itu. Tidak langsung deal ya, karena tidak diawali dengan lobby-lobby. Biasanya kan ada pihak yang lobby di balik layar. Ketika itu langsung berdiri, itu tidak akan berhasil. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk melobi kembali supaya terjadi keseimbangan antara tuntutan dari pihak Amerika dan tuntutan dari pihak Iran. Nah, kalau itu tidak dilakukan, yang terjadi adalah perang urat saraf. Itu yang sekarang terjadi kan. Jadi saya kira saya melihat bahwa ini ancaman, gertakan. Dan nanti akan disusul dengan perundingan-perundingan lain, dan akan lebih mudah lagi perundingan ketika ada pihak lain yang mendampingi. Seperti kemarin Pakistan. Ketika nanti ada pihak lain yang mendampingi, itu akan lebih clear perundingannya. Tapi kalau masih hanya mereka berdua, apalagi ada provokasi dari Israel misalnya, itu akan sulit dilakukan. Dan itu yang kita lihat juga kemarin saat
perundingan di Islamabad saat ada komunikasi antara JD Vance dengan Netanyahu, itu selesailah perundingannya, tidak ada kesepakatan, ada poin-poin yang akhirnya hampir sepakat tapi pada akhirnya melebar dan tidak mencapai kata oke dalam perundingan itu, Prof. Jaka. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah yang harus dilakukan kedua pihak, siapa yang bisa jadi mediator? Apalagi kalau bicara soal Selat Hormuz, banyak negara-negara yang sudah gerah juga karena sebagai 20% urat nadi perlintasan energi di sana sampai sekarang ini masih terganggu begitu, Prof. Ya, saat sekarang kondisinya para pihak berhenti berbicara. Faktual, Islamabad juga mengambil posisi itu. Artinya para pihak sudah kembali ke negaranya, tetapi jangan lupa bahwa channel-channel diplomatik itu terus berlangsung. Ya, terus berlangsung untuk tadi seperti kata Pak Stanislaus, itu mereka mengkomunikasikan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari pilihan-pilihan terburuk yang menjadi pilihan terbaik. Artinya apa? Rational choices itu sedang mereka godok sampai nanti tanggal 21 April. Sekarang kalau kita lihat, pertanyaannya adalah bagaimana pihak ketiga yang selain Pakistan yang menjadi mediator. Saat sekarang kan kita bisa kembali ke histori awal, misalnya Oman, misalnya Qatar itu kan sudah menyuarakan satu kekhawatiran kawasan yang bisa menjadi dukungan untuk Pakistan melaksanakan apa yang disebut sebagai trilateral ataupun multilateral talk yang menjembatani antara Amerika dengan Iran. Dan kita harus ingat juga posisi Pakistan saya kira tetap akan memainkan peran yang penting. Pertama, kalau kita ngomong Selat Hormuz, dia adalah koordinator wilayah administrasi kelautan ke-9 dari 16 peta wilayah laut yang ada di dunia. Sehingga dia masih akan tetap menjadi perhitungan sebagai koordinator lapangan terkait dengan pelaksanaan keselamatan, keamanan, penggunaan Selat Hormuz di wilayah teluk yang ada di Selat Hormuz. Sehingga sekali lagi keterkaitan Pakistan dengan Iran yang dia berbatasan secara langsung, dia memiliki kedekatan militer dengan Amerika, dan dia memiliki kepentingan bahwa dia juga mengembangkan teknologi nuklir bersama-sama dia sebagai koordinator keamanan keselamatan Selat Hormuz. Saya kira ini tetap akan menjadi anchor ataupun jangkar penarik untuk tetap dia menjadi mediator yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa yang ada di Selat Hormuz saat sekarang. Karena sebenarnya kalau dilihat apakah perbandingannya Pak Stanis menggunakan kekuatan militer ataupun upaya diplomasi, masih upaya diplomasi yang harusnya dikedepankan ya dalam kondisi sekarang? Harus seperti itu, karena upaya militer itu akan menciptakan bencana. Jadi perang itu pasti dampaknya bencana. Apapun bentuknya ya, tidak darat, ada diuntungkan laut, dari darat. perang, itu pasti bencana. Makanya harus dibawa ke upaya diplomasi. Tapi kita lihat bahwa Trump kan menghitung ini, kalau misalnya dia jadi melakukan upaya militer, kan dia menggeser areanya dari serangan darat menuju serangan di laut. Karena apa? Pesawatnya udah jatuh. Tentaranya juga kita nggak tahu apakah mampu menghadapi perang di Iran yang mereka sudah menyiapkan 1 juta milisi, belum tentu kan. Makanya menggeser ke laut supaya nanti perangnya antar kapal dengan kapal atau senjata dengan senjata, yang secara di atas kertas Amerika diunggulkan karena di global air power dia nomor 1, sementara Iran nomor 15 atau 16, selisihnya jauh sekali. Dia menggeser itu dan sambil dia punya kartu truf kepada dunia, ini tak tutup. Kalau Anda nggak mendukung ini berbahaya. Dia kan akan melibatkan pihak internasional, pihak lain supaya mendukung dia. Ya, tapi di tengah ancaman Amerika Serikat ini yang menariknya, sekutu Amerika Serikat bahkan di NATO tidak ada yang mendukung posisinya sekarang. Seperti tadi Inggris, PM Keir Starmer mengatakan bahwa tidak akan bergabung begitu dalam upaya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana peran sekutu ini juga untuk menghentikan adanya perang di wilayah laut menjadi upaya diplomasi? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Masih bersama pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Rianta dan Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jaka. Kita masih membahas soal penutupan Selat Hormuz dan ancaman blokade dari Amerika Serikat. Tapi sampai sekarang Pak Jaka, Prof. Jaka, kita tadi sebelumnya bahas, tidak ada satupun negara NATO yang secara tegas akan berada di sisi Amerika Serikat soal ancaman blokade di pelabuhan Iran maupun di perairan Hormuz. Satu, NATO itu memiliki keterbatasan dari sisi legal.
Satu, lalu juga ada keterbatasan dari sisi politik. Dua, lalu juga ada kepentingan-kepentingan praktis yang berbeda di antara negara-negara anggota NATO. 32 negara anggota NATO itu ketika dia ikut terkait dengan satu actions atau military actions harus disepakati bulat bersama-sama. Saya kira ini belum terjadi di konteks armed conflict antara Amerika dengan Iran. Satu itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat diversifikasi suara dari sisi kepentingan politik negara-negara anggota NATO, diversifikasinya itu kan ada yang nolak keras, nolak ragu-ragu, ya, setengah hati terjadi, lalu juga nggak jelas posisinya gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan ketika kita menentukan alasan yang ketiga bahwa kepentingan masing-masing negara anggota NATO itu juga berbeda terkait dengan penggunaan Selat Hormuz dari sisi kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan juga pertahanan. Saya kira belum gabung karena ya memang belum ada justifikasi dari tiga hal ini yang bisa membenarkan NATO untuk gabung bersama dengan Amerika untuk memblokade atau melaksanakan tindakan bersama-sama di Selat Hormuz ini. Ya, belum ada landasan atau ikut bersama Amerika Serikat dalam perang melawan Iran ini. Dan bagaimana juga Pak Stanis melihatnya sampai bahkan Trump mengancam bahwa akan undur diri aja dari NATO, atau Israel mengatakan bahwa negara-negara Eropa ini nggak dalam satu posisi ini, padahal perang ini untuk Eropa, tapi tampaknya tidak ada yang merasa bahwa perang ini untuk mereka. Ya jangankan negara Eropa, kan internal Amerika pun banyak mengatakan ini perannya Trump bukan perannya Amerika. Itu pertama. Kemudian negara NATO, saya kira itu berpikir dari aspek strategis saja, bahwa Iran itu mempunyai senjata yang mampu menjangkau wilayah negara-negara NATO. Kalau dia ikut serta membela Amerika, itu bahaya. Iran bisa nekat juga. Makanya itu sebenarnya yang dikhawatirkan negara NATO. Saat ini negara-negara NATO lebih baik dia wait and see saja. Ya. Mereka mungkin tidak dirugikan secara langsung ya di luar aspek ekonomi kan, tidak kena tindakan langsung. Tapi kalau mereka terlibat, dampak itu kan lebih parah. Ya. Jadi mereka meminimalisir dampak dengan tidak terlibat di dalam perang itu. Saya kira siapapun presidennya atau siapapun kepala negaranya di NATO akan mengambil sikap itu. Jadi memilih untuk tidak terlibat sambil tetap mengamati. Karena cukup berbahaya ketika mereka terlibat, apalagi membela Amerika, rudal Iran bisa menjangkau mereka. Kalau organisasi Fakta Pak Stansilesius, saya memotong. Silakan. Kalau toh nanti Amerika melakukan blokade, NATO saya berani jamin pasti dia cuma akan memberikan statement kami prihatin. Pak Jaka melihat seperti itu, tetap prihatin karena memang itu bukan langkah yang tepat ya Pak Jaka ya, tidak menguntungkan. Betul. Tidak menguntungkan dari sisi hukum, dari sisi politik, dan untuk kepentingan eksistensi dari NATO. Kalau dia nanti berani mengambil tindakan itu, ingat sentimen negara-negara pasca atau bekas Pakta Warsawa itu juga menjadi sebuah kebangkitan jenazah yang sudah mati, dan ini bisa membangkitkan sentimen untuk melawan NATO. Hati-hati dari sisi geopolitiknya. Betul begitu Pak Stansilesius? Iya Pak. Iya, Pak, bagaimana? Ya, saya kira itu, dan ini akan berbahaya bagi Amerika, dan harusnya Trump menghitung ini. Jadi ancamannya tidak dari dalam negeri, juga nanti kalau dia mengancam NATO bisa berbalik. Tidak akan yang mendukung Amerika. Saat ini faktanya sudah sampai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, belum ada negara-negara NATO yang secara menyatakan dukungan pada Amerika, nggak ada. Bahkan di balik layar kita tahu bahwa negara lain yang cukup besar, Rusia, Cina, itu disebutkan bahwa justru malah mendukung secara diam-diam kepada Iran. Ya. Dan yang menariknya juga bagaimana negara-negara di kawasan Teluk. Kita tahu di awal perang ini terjadi, yang memang dekat ke Amerika Serikat, kita katakanlah Uni Emirat Arab, waktu itu Qatar, mulai menyerang Iran tanda kutip. Jadi mereka lebih mendukung Amerika Serikat. Tapi tampaknya saat perang ini bergulir sudah 1 bulan, tidak demikian Pak Jaka. Tapi kalau perang ini terus-terusan terjadi, negara di kawasan Teluk pasti akan kena imbasnya. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, yang pertama kita juga harus bisa melihat situasi kepentingan Selat Hormuz perang ini terhadap stabilitas kawasan. Saya kira dari sisi ekonomi ini akan merugikan negara-negara di kawasan yang saya kira mereka akan membentuk apa yang disebut sebagai aliansi yang terdampak secara langsung terkait dengan konflik yang sedang terjadi. Saya kira Assembly of State ini menjadi semacam kekuatan baru untuk bisa menekan dua-duanya.
Itu satu. Lalu yang kedua, saya kira mereka juga bisa mengaktifkan channel-channel atau mekanisme diplomasi regional maupun internasional yang ada misalnya di PBB ataupun KAUKUS yang ada di yang sedang berjalan misalnya dengan Pakistan yang memiliki channel untuk bisa berkomunikasi secara langsung kepada dua belah pihak. Saya kira ini yang bisa dilakukan. Yang ketiga, dari sisi kepentingan praktis ke depan negara-negara Teluk harus menyiapkan diri mereka terkait dengan contingency plan untuk perlindungan aset ataupun warga negaranya ataupun warga negara asing yang ini bisa diakses dan harus disiapkan mulai sekarang. Saya kira kerjasama antar negara-negara kawasan itu menjadi satu hal yang krusial untuk segera dilakukan sehingga mereka siap untuk memitigasi risiko dan juga menjadi sebuah kesiapsiagaan bersama di kawasan itu. Termasuk juga keberpihakan negara Teluk ini sangat penting ya Pak Stanis. Kalau kita lihat misalnya saat Bahrain ke Dewan Keamanan untuk membuka Selat Hormuz menggunakan kekuatan militer, itu kan ditolak, diveto oleh Rusia dan Cina karena pada praktiknya itu menguntungkan Amerika Serikat. Nah, bagaimana sebenarnya negara Teluk ini harus lebih bijak lagi untuk tidak memihak salah satu pihak meskipun ya lebih dekat ke Amerika Serikat kondisinya? Ya, mereka memang lebih dekat ke Amerika Serikat. Ada pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara tersebut. Ya. Tapi tidak hanya pangkalan. Banyak investor yang berasal dari Amerika itu melakukan investasi di negara-negara Teluk. Dan mereka sudah teriak sebenarnya kepada Trump untuk mengakhiri perang ini. Karena mereka dirugikan. Jelas-jelas terdampak di situ Jelas-jelas terdampak. Saya kira ini menjadi tekanan bagi Trump. Jadi Trump itu nanti ketika menyatakan selesai perang ini, bukan karena adu senjata dengan Iran, bukan karena menang, tapi sebenarnya karena tekanan politik, tekanan ekonomi. Dan nanti akhirnya Trump akan mengakhiri ini, dugaan saya, dan dia menyatakan kami telah memenangkan pertempuran. Ya. Supaya untuk tetap menjaga marwah dia kan, walaupun nanti menjaga gengsi AS. Dan Iran juga akan menyatakan bahwa kami telah mengusir Amerika itu nanti akan menjadi akhir dari perang ini. Jadi tidak ada yang dikalahkan dan semua mengklaim menang. Tapi perlu waktu untuk itu. Dan saya kira yang bisa mendorong ke situ adalah tekanan ekonomi dari dalam negeri Amerika, tekanan politik, kemudian nanti negara Teluk mungkin mengadakan harus berkumpul bersatu untuk mendorong ini terjadi. Ya. Dan tentu juga didorong oleh negara-negara besar yang menjadi aktor di balik ini seperti Cina, Rusia, kemudian Israel juga harus mendorong ini supaya terjadi. Tapi how long ya, berapa lama harus menunggu waktu ya, karena sebulan lebih saja sudah banyak yang goyang, apalagi di Asia juga terkena, tidak hanya Eropa ataupun negara kawasan Teluk saja. Ya sebenarnya perang itu kan bisa dihitung kan, satu hari butuh berapa duit, ya kan, butuh berapa peluru, butuh amunisi. Ya. Dulu ketika Trump mengatakan pertama kali kami akan melakukan 1 bulan, maksimal 1 bulan, itu kan kita hitung. Peluru mereka 1 bulan. Kuatnya segitu. Ya, ini ada olok-olokan, jangan-jangan jeda ini mereka sedang reload amunisi. Mereka perlu mengisi lagi dan itu tidak mudah itu loh. Jadi kalau misalnya nanti perang lagi ya 1 bulan lagi jeda lagi gitu. Biasanya seperti itu. Tapi saya melihat siapa sih yang tahan dengan adanya perang? Ini bencana kok. Kita dorong supaya cepat selesai itu loh. Selesai tanpa ada yang dikalahkan dan mereka pulang dan kepala tegak, akhirnya ya paling selesai kemudian kami telah memenangkan pertempuran. Iya, yang penting sudah selesai, masing-masing ngeklaim menang tapi perangnya selesai. Perangnya selesai, ya. Siapapun yang mengklaim menang, dua-dua yang mengklaim menang tidak masalah sebenarnya untuk warga dunia, yang penting selesai. Ya. Nah, untuk itu Pak Jaka, sebenarnya yang punya kekuatan besar lainnya adalah Rusia dan Tiongkok. Karena sebagai negara Permanent Five, negara P5 ini kan punya kelebihan secara kekuatan. Nah, bagaimana mereka bisa memainkan upaya diplomasinya dan juga upaya mendorong kedua pihak untuk menghentikan perang ini? Saya kira tekanan secara nyata, real, berbasis kepentingan ekonomi, politik di kawasan itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Terkait dengan kebutuhan Cina, terkait dengan energi itu juga menjadi sebuah hal yang tidak bisa dinafikan. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan bahwa negara-negara di kawasan Teluk pasti akan menolak blokade yang dilakukan oleh Trump atau Amerika. Saya berani bertaruh itu. Sehingga ini juga menjadi tekanan politis, ekonomi, hukum yang sangat besar terhadap Trump. Saya kira ini yang bisa kita harapkan sehingga nanti kalau misalnya terjadi perang lagi, blokade ini atau perang ini tidak akan berlangsung lama. Satu itu. Lalu yang kedua, saya sepakat endingnya nanti seperti kata Pak Stan adalah bahwa ini mereka akan pergi faktual
tanpa ada satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas legitimasi siapa yang harus bertanggung jawab untuk mereparasi, untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban politik terhadap dunia internasional. Saya kira nanti endingnya pasti akan faktual, mereka akan pergi dan sama-sama saling mengklaim mereka menang sehingga mukanya tidak buruk di semua pihak dan yang terjadi adalah bye-bye terhadap apa itu korban, terhadap kerusakan sipil dan lain sebagainya. Jadi risiko ditanggung masing-masing dan akan klaim menang, tapi kita harapkan waktunya ini segeralah berakhir karena secara ekonomi, secara politik, apalagi bicara soal perang tidak pernah akan ada yang diuntungkan, terutama warga sipil yang semakin banyak korbannya, semakin lama perang terjadi. Itu yang kita harapkan, perang segera berakhir. Jangan sampai ini berlanjut. Terima kasih pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta, dan juga Guru Besar Hukum Internasional UGM, Heribertus Jaka. Pak Jaka juga terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mulai menjajaki kerjasama energi di tengah ketidakpastian gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Kami punya ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memaksa berbagai negara mencari pasokan energi alternatif selain dari Selat Hormuz. Langkah ini kian mendesak kala gencatan senjata semakin rapuh usai Iran dan Israel gagal capai kesepakatan saat negosiasi di Pakistan Sabtu lalu. Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Moskwa bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin jadi salah satu langkah Indonesia mencari alternatif impor minyak selain dari Timur Tengah. Senin lalu, Presiden Prabowo bertemu Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Prabowo ingin berkonsultasi terkait perkembangan pesat situasi geopolitik global, sekaligus peluang mempererat kerjasama bidang energi. Bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Ini ketiga kalinya Prabowo berkunjung ke Rusia bertemu Putin sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024. Putin menyambut baik kunjungan Prabowo. Ia menilai kedatangan Prabowo ke Rusia kali ini jadi langkah penting untuk peningkatan kerjasama bilateral di tengah kondisi terkini dunia. Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Ketua Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat DPR dari fraksi Golkar, Bambang Patijaya, mengapresiasi langkah Prabowo bertemu Putin kali ini sebagai terobosan untuk menjajaki potensi kerjasama pasokan minyak dan LPG dari Rusia. Sejak 2022, Amerika Serikat menerapkan sanksi bagi perusahaan dari suatu negara yang mengimpor minyak dari Rusia sebagai sikap invasi Rusia ke Ukraina. Oleh karenanya, pendekatan di level pemerintah antara Rusia dan Indonesia diharapkan jadi jalan keluar. Selama ini minyak, crude, BBM ataupun LPG gas dari Rusia itu di-ban oleh Amerika Serikat.
Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional itu takut berurusan dengan perusahaan-perusahaan dari Rusia. Nah, demikian juga Pertamina. Nah, kita tahu kalau Pertamina misalkan ketahuan nih Amerika membelanjakan atau beli atau mendapat pengadaan crude ataupun gas yang bersumberkan dari Rusia, itu Pertamina terancam untuk dicairkan bond sanction dari Amerika, sehingga ini cukup memberatkan. Sehingga terobosannya apa di saat ini adalah coba pendekatannya bukan lagi B2B tetapi G2G. Maka keberangkatan Presiden beserta rombongan ke Rusia pada saat ini adalah rangkaian dalam rangka bagaimana untuk menjajaki G2G tadi. Jadi memang ada gap yang harus ditutupi untuk memenuhi kilang kita. Ya kira-kira sekitar 600 lah kurang lebih, 600 ribu barel per hari. Nah kemudian sisanya berarti kita perlu produk. Setelah perang dengan Iran semakin berdampak pada harga minyak global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap pihak yang mengimpor minyak dari Rusia pada Maret lalu. Pengamat hubungan internasional sekaligus peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali, menilai kelonggaran sanksi ini bersifat sementara. Ia menilai Prabowo perlu tegas menyikapi Trump jika mempertanyakan langkah Indonesia menjajaki impor ke Rusia. Sejak dulu memang ingin membeli minyak dari Rusia, karena Rusia sudah menawarkan, Mbak Maido, kepada kita. Tetapi hambatan kita itu kita ketika kita membeli minyak dari Rusia, pertama sistem transaksi dari perbankan Amerika Serikat pasti akan memblokir. Tidak mudah kita kemudian untuk membeli minyak dari Rusia. Yang kedua ialah ancaman sanksi dari Donald Trump seperti itu. Ini kan kemudian hanya dilonggarkan sementara aja nih, Mbak Maido ya. Amerika Serikat melonggarkan sanksi kepada Rusia agar bisa menstabilkan harga minyak dunia gitu. Tapi ini terbatas waktunya dan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan juga Indonesia harus berani juga berkata kepada Donald Trump, ini terjadi karena Anda yang memulai perang. Maka kami tidak ada pilihan untuk melakukan diversifikasi impor kepada Rusia. DPR menyatakan pemerintah sudah berupaya mendiversifikasikan impor minyak agar tak sebagian besar bergantung dari Selat Hormuz yang terdampak perang Iran dan AS. Sejak perang di Selat Hormuz itu berlangsung, H+4 tuh kita sudah memitigasi, sudah mendiversifikasi sumber pasokan. Jadi saya juga sudah cek tadi kepada Pak Dirjen Migas, beliau fix bahwa per hari ini sejak dari awal perang itu berlangsung, kita sudah memindahkan. Jadi kemarin itu kan ada beberapa kargo yang memang bersumberkan dari Selat Hormuz, kita sudah alihkan semua. Gas sudah kita alihkan, LPG ya, kemudian juga sumber-sumber crude juga sudah kita alihkan, tidak lagi dari sana. Sementara itu, situasi di Selat Hormuz kian tak pasti usai Presiden AS Donald Trump mulai memblokade jalur itu agar Iran juga tak bisa menjual dan mendistribusi minyak. Trump mengklaim negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan minyak melalui Selat Hormuz bisa beralih ke Amerika. Trump pun mengklaim AS punya cadangan lebih banyak daripada gabungan minyak Arab Saudi dan Rusia. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of Drill Baby Drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat mengungkap Indonesia mulai mendatangkan minyak mentah dari Amerika Serikat. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali menilai upaya Indonesia membuka kerjasama impor minyak dari Rusia jadi langkah Indonesia tetap menjalankan politik bebas aktif. Terutama karena Indonesia adalah salah satu anggota BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Indonesia pun harus jeli memanfaatkan langkah kerjasama ini juga sebagai upaya mendorong perang AS dan Iran berakhir. Kita memang harus melakukan politik bebas aktif. Kita tahu kita sudah masuk BOP, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan BRICS ya. Ini yang seharusnya memang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian kita tidak hanya didikte oleh Barat, tidak didikte oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang Donald Trump bahkan melakukan manuver baru. Dia akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia secara jeli dan bila perlu ini sebenarnya tidak hanya pembahasan teknis mengenai minyak, ini juga mendorong kemudian bagaimana negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan kemudian Amerika Serikat memastikan deeskalasi dan gencatan senjata itu benar-benar terjadi di wilayah Iran. Sementara itu, Direktur Program Indef Asia Rahbini menilai agenda diplomasi Prabowo ke Rusia menjadi langkah realistis di tengah konflik AS dan Iran.
Pemerintah tetap perlu mempertimbangkan biaya dan waktu pengiriman minyak serta berhati-hati mengambil kebijakan agar tak mengganggu stok minyak dalam negeri. Secara bersamaan, ini jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk semakin menggenjot upaya beralih dari ketergantungan terhadap energi fosil. Saya rasa segala upaya juga tetap perlu dilakukan, termasuk tadi mencari diversifikasi selain ke Rusia. Ya semoga nanti juga ada hasilnya dari negosiasi yang diusahakan pada kunjungan ini gitu ya. Tapi juga sambil juga mencari bagaimana supaya mungkin ada PR-PR lagi yang lain, misalnya bagaimana supaya kapal dari Pertamina juga bisa lolos. Itu kan juga perlu negosiasi juga ya, masih terus dilanjutkan. Lalu juga bagaimana misalnya transisi ya, kita juga kan juga ada banyak usaha yang bisa diupayakan, selain juga pasokan tadi juga penuhi, tapi juga misalnya transisi ke upaya listrik ya, kendaraan non fossil fuels gitu. Itu juga perlu di jalan berbarengan. Ujung perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel masih penuh ketidakpastian. Indonesia perlu memastikan sejumlah alternatif tersedia mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk menghindari risiko krisis energi di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan rencana dirinya mengambil alih Partai Nasdem. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Saudara, kembali di Sapa Indonesia Malam. Gudang peralatan milik PDAM di Wanayasa, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. 2 unit mobil dan 1 sepeda motor hangus terbakar. Kobaran api melahap seluruh area gudang peralatan PDAM di Wanayasa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang. Api membumbung tinggi di bagian dalam gudang hingga menghanguskan seluruh peralatan dan mesin. Besarnya api dengan asap yang membumbung tinggi membuat warga sekitar panik. Menurut saksi mata, kepulan asap muncul dari bagian tengah gudang saat pintu gudang dibuka. Api sudah besar. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lampunya kebetulan datang, pas dibuka api udah besar. Ya itu udah nggak bisa apa-apa, saya mau ngeluarin mobil juga nggak bisa. Itu udah panas banget ini gerbang juga. Apalagi materialnya mudah terbakar, Pak ya? Iya, mudah terbakar. Ini itu gudang apa itu? Gudang instalasi PDAM. Lagi pas kejadian Bapak lagi di mana itu, Pak? Kebetulan saya ada di rumah di belakang gudang ini. Terus langsung panik, Pak? Langsung gimana? Langsung panik, saya kerahkan saudara-saudara semua di sini. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo membantah tudingan rencana dirinya mengambil alih Partai Nasdem. Jokowi menyatakan kabar itu tidak benar dan isu itu dianggap sebagai tuduhan untuknya. Kabar pencaplokan Partai Nasdem tak hanya mengarah ke Jokowi, melainkan juga ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi membantah isu tersebut dan menilai bahwa bukan kelasnya untuk bisa membeli gedung sebesar Nasdem Tower. Ia pun menyebut tidak pernah berpikir untuk mengambil alih partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Isu dari mana itu? Jangan menuduh dengan isu-isu yang nggak benar seperti itu. Nggak ada sama sekali. Dalam pikiran nggak ada sama sekali. Termasuk persiapan untuk Mas Gibran untuk pemilihan. Nggak ada sama sekali. Artinya itu tidak benar ya Pak ya? Isu yang sangat menuduh. Mungkin ditawarin. Kalau ditawarin.
Tawarin apa? Suruh beli. Suruh beli itu berapa teh, duitnya dari mana? Itu kan tower yang sangat tinggi sekali. Kelas saya itu kelas UMKM. Menanggapi isu merger dengan Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan wacana tersebut adalah hal yang biasa dalam dinamika politik. Menurutnya, dalam terminologi politik, penggabungan partai lebih tepat disebut sebagai fusi, bukan merger atau akuisisi. Ia pun menilai realisasi fusi bukan perkara mudah karena harus mempertimbangkan banyak aspek dalam partai politik. Kini saatnya kita mendengarkan pidato. Ini juga saya baru kaget juga ya, baru mencuat terkait dengan soal isu fusi ya, bukan dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger, bukan akuisisi ya, fusi Gerindra, Nasdem. Ide, gagasan terkait dengan fusi walaupun perlu dipertimbangkan dan dipikirkan, tapi kan juga ada hal-hal lain yang memang harus menjadi pikiran bersama, misalnya terkait dengan soal konteks ideologi, konteks identitas, eksistensi partai. Sebelumnya Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya melontarkan candaan Partai Nasdem dan Gerindra akan bergabung. Momen tersebut terjadi saat rapat dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Willy yang juga anggota fraksi Nasdem itu berkelakar soal kemungkinan Nasdem dan Gerindra merger. Kini saatnya kita mendengarkan pidato Atau Nasdem dulu? Atau mau merger Nasdem dengan Gerindra? Karena duduknya udah sebelahan. Ya kursi kosong itu bridging, Pak. Silakan. Saudara, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umroh. Dalam rapat ini dibahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 termasuk tambahan biaya penerbangan dan distribusi koper jemaah. Komisi 8 DPR menanggapi usulan penambahan biaya haji sebesar 1,77 triliun rupiah akibat harga aftur untuk penerbangan haji naik, dampak dari perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan penambahan biaya haji diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN. Ya, fokus pembahasan hari ini kaitan dengan rekomendasi Komisi 8 menyangkut dengan penetapan penambahan anggaran khususnya di komponen penerbangan karena Kementerian Haji menginginkan adanya persetujuan untuk penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun. Menteri Haji dan Umroh menjelaskan biaya aftur untuk penerbangan haji melonjak buntut perang AS Israel versus Iran. Pemerintah membutuhkan 1,77 triliun rupiah dana tambahan untuk penerbangan haji. Dalam rapat kerja di Komisi 8 DPR, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bilang biaya penerbangan meningkat dari semula 6,69 triliun rupiah menjadi 8,46 triliun rupiah sesuai usul kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Menhaj mengaku pemerintah saat ini sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung membahas sumber pembiayaan dan legalitasnya. Namun pemerintah memastikan tambahan biaya operasional sudah disiapkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji ataupun dari APBN dan tidak dibebankan kepada jemaah haji. Kenaikan aftur, Pak. Jadi anggaran tambahan itu baik dari APBN maupun dari PK, insya Allah keduanya siap. Kita hanya mencari landasan hukum yang akan kita lakukan. Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak mudah melibatkan hakim ad hoc di sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus karena belum ada undang-undangnya. Yusril menyebut jika tetap melibatkan hakim ad hoc, pemerintah harus mengeluarkan Perpu.
Yusril berharap kasus penyiraman air keras ini bisa diselesaikan dengan pengadilan militer karena hingga saat ini belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil. Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengusulkan adanya hakim ad hoc dari kalangan profesional yang dilibatkan dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kalau ad hoc itu kan mesti diatur pada tingkat undang-undang, jadi nggak mudah juga untuk menetapkan bahwa untuk kasus ini harus dibentuk hakim ad hoc. Karena yang selama ini ada hakim ad hoc itu kan diatur dalam undang-undang. Seperti misalnya hakim pengadilan tipikor atau pengadilan HAM, itu memang harus ada hakim ad hoc yang memang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau untuk kasus yang penyiraman air keras ini harus ada hakim ad hoc. Menjadi pertanyaan bagaimana kita mengangkat hakimnya kalau tidak ada undang-undangnya, kan mau tidak mau pemerintah harus keluarkan perpu nantinya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ke Amerika Serikat di saat yang bersamaan. Lalu apa makna di balik kunjungan Indonesia ke dua negara ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Rusia untuk Indonesia, termasuk dalam aksesi keanggotaan Indonesia di BRICS. Selain itu, Prabowo mengakui kunjungannya ke Moskwa berkaitan dengan situasi geopolitik saat ini. Ia menyebut dirinya perlu untuk berkonsultasi dengan Rusia, sekaligus mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan energi. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu dengan Menteri Pertahanan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Di dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat membentuk kemitraan kerjasama pertahanan utama. Perjanjian kemitraan tersebut meliputi modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, serta pelatihan dan kerjasama operasional. Sebelumnya sempat ramai di media sosial bahwa pertemuan Syafri dan Hegseth juga membahas pemberian akses perlintasan bagi militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia atau overflight clearance. Namun Kementerian Pertahanan menyatakan masalah itu tidak masuk perjanjian. Karo Infohan, Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen Riko Ricardo Sirait melalui pesan tertulis menegaskan proposal overflight clearance tak masuk dalam kerjasama MDCP yang disepakati Indonesia dan Amerika. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menegaskan seluruh kerjasama pertahanan dengan negara lain harus memberikan manfaat bagi Indonesia dan tidak melanggar prinsip kedaulatan negara. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin di saat yang bersamaan bertolak ke Amerika Serikat. Lalu bagaimana membaca diplomasi Indonesia saat ini? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Boromio Duarte yang tergabung dalam sambungan virtual, serta Ketua Komisi 1 DPR periode 2010-2016 yang kini menjabat sebagai Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Siddiq. Selamat malam, Pak Mahfuz. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evata, selamat malam. Ya, pertanyaan saya kedua narasumber saya sama untuk yang pertama. Saya ke Pak Mahfuz dulu. Membaca diplomasi yang terjadi saat ini. Menhan bertemu Pete Hegseth di Amerika Serikat, di Pentagon. Di sisi lain, katanya Pak Prabowo
ke Rusia ini dengan bahasa tadi berkonsultasi. Apa yang Anda baca dari diplomasi Indonesia saat ini? Ya, memang kalau kita ikuti 1 tahun lebih ya, diplomasi politik luar negeri yang dilakukan presiden atau pemerintahan presiden Prabowo ini menarik. Ya. Dan banyak pengamat mengatakan langkah Indonesia ini sering zigzag, ya, sehingga sulit untuk mendefinisikan ini sebenarnya arahnya mau kemana, ya. Seperti yang kita saksikan hari-hari ini, presidennya ke Kremlin bertemu dengan Putin gitu ya, sementara Menhannya bertemu dengan Menhan Amerika ya, Menteri Perang Amerika, Hegseth. Dan kalau kita lihat dua negara ini, Amerika dan Rusia, ini kan dalam konteks percaturan geopolitik ini kan face to face. Jadi ini juga yang memang akhirnya menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Indonesia. Tetapi terlepas dari itu, saya kira Indonesia memang harus terus meningkatkan posisi dan leverage-nya, bobotnya di dalam konteks percaturan global ini, karena apa yang terjadi di satu wilayah ini kan akan punya pengaruh terhadap wilayah yang lain, termasuk Indonesia. Bahkan sebenarnya saya ingin mengajak banyak pihak untuk mulai berpikir kemungkinan spot perang yang sekarang terjadi di Teluk Persia ini dalam waktu yang tidak terduga ini bergeser ke wilayah di sekitar kita. Ya, bisa jadi ini di wilayah Laut Cina Selatan. Jadi saya kira dalam konteks ini menjadi penting membaca kunjungan presiden ke Rusia dan juga kunjungan Menhan ke Amerika. Tetapi memang yang harus kita cermati apa yang disepakati oleh Indonesia dengan negara-negara besar ini juga akan sangat mempengaruhi kira-kira posisi Indonesia ketika konflik ini akan muncul dalam spot barunya, misalnya di wilayah Laut Cina Selatan sebagai satu contoh. Oke. Kalau kata Pak Mahfuz tadi, diplomasi zigzag gitu ya dari Indonesia. Saya coba tanya ke Mas Evata. Mas Evata punya pandangan yang sama atau jangan-jangan Mas Evata berpandangan ini malah ada diplomasi dua kaki? Memang mungkin istilah yang cukup kontroversi ya, bahwa kita melakukan pernikahan diplomatis demi kemandirian strategis. Itu yang terlihat dengan sangat jelas bahwa ada motif alasan ya yang terbuka secara umum, tetapi juga ada motif-motif rahasia yang terlihat. Salah satunya ya kita mau bermanuver secara bebas aktif ya di era multipolar kali ini. Nah, Indonesia sebenarnya ingin menegaskan posisi kemandiriannya gitu, tidak tergabung dalam salah satu blok ya, sehingga ini merupakan salah satu diplomatic sprint ya istilahnya gitu. Jadi bermain secara besar ya dengan overview yang sangat lebar begitu, dan menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah mitra strategis gitu. Kalau Rusia kan akan berpikir bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang bisa memecah kebuntuan mereka di kala sanksi Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat merasa bahwa Indonesia adalah bagian untuk mencoba semaksimal mungkin ya menjaga arsitektur keamanan mereka di wilayah ASEAN gitu. Jadi perebutan inilah yang sebenarnya membuat Indonesia berada posisi yang cukup enak, kan, tetapi memang terdapat begitu banyak risiko ya, karena memang itu yang harus dipertukarkan. Nah, maka dari itu Indonesia harus mampu melakukan penyeimbangan strategis ya, dan diversifikasi resiko juga gitu. Jadi ketergantungan dalam suatu pihak nanti malah akan menjadi kontraproduktif dan sliding back yang cukup buruk. Kan tetapi dengan dinamika yang terjadi secara global ya, dan juga rencana Indonesia untuk memainkan posisi-posisi personalnya, dan ditambah dengan dukungan-dukungan yang sangat strategis yang dilakukan baik dari secara militer ya maupun kemajuan pengembangan sumber daya manusia, maka saya melihat bahwa ini yang nanti harus didrive dengan satu motif yang cukup kuat. Demikian. Oke. Saya juga tertarik dengan satu kata yang disebutkan Presiden Prabowo ketika berada di Kremlin berbicara dengan Vladimir Putin. Pak Mahfuz, ada satu kata yang dibilang sama Pak Prabowo, konsultasi katanya. Konsultasi ke Kremlin. Jauh ya ke Kremlin biasanya. Kalau konsultasi sama DPR di Senayan Presiden itu. Tapi sekarang jauh ke Kremlin. Apa maknanya? Apa yang Anda baca dari kata konsultasi ini kepada Presiden Putin? Ya, kalau mengacu ke konstitusi dan regulasi atau peraturan perundang-undangan, relasi antara eksekutif dan legislatif ya di Indonesia dalam sistem tata negara Indonesia, presiden itu biasanya berkonsultasinya ke DPR ya. Tapi ketika Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Presiden Putin
menyebut kata konsultasi, ya mungkin beliau punya makna tersendiri ya, makna tersendiri yang tidak perlu kita hadap-hadapkan dengan aturan konstitusi kita. Lebih saya melihatnya bahwa Presiden Prabowo yang memang mencoba melihat dinamika politik global ini secara realistik, melihat bahwa Presiden Putin ini adalah satu aktor yang sangat menentukan dalam geopolitik yang sekarang ini sedang sangat dinamis. Jadi ya setidaknya mencari lebih banyak informasi, kira-kira begitu ya, membaca proyeksi dari seorang presiden yang sangat menentukan bagaimana arah kancah politik global ini. Dan saya kira hal yang sama juga bisa dilakukan Menhan Syafri Samsudin ke Menteri Perang Amerika ya, paling tidak untuk kemudian kita membaca kira-kira proyeksi ke depan ini akan seperti apa. Cuma memang satu catatan yang penting yang ini menurut saya ke depan akan menjadi isu yang panas di Indonesia adalah ketika kita mendengar pemerintah Amerika ini kan menginginkan betul pemerintah Indonesia memberikan semacam permit blanket untuk Angkatan Udara Amerika, militer Amerika untuk melintasi wilayah udara Indonesia secara bebas. Jadi tidak perlu setiap kali akan lewat ini perlu izin ya. Yang pertama pemberian blanket permit ini sesuatu yang memang sangat strategis, sangat mendasar karena ini menyangkut kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan itu menurut saya tidak bisa diputuskan sepihak oleh hanya eksekutif tapi juga harus persetujuan DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah kira-kira apa latar belakang dan apa kepentingan Amerika meminta izin terbang secara bebas di wilayah Indonesia. Kira-kira ini akan ada apa? Ini pertanyaan penting yang menurut saya bisa jadi akan didiskusikan oleh baik Pak Menhan Syafri Samsudin maupun Presiden Prabowo. Oke, ini menarik juga soal blanket overflight yang ada di klausul pertemuan. Salah satu klausulnya begitu ya, pertemuan dengan Pete Hegseth. Saya tapi sebelum masalah blanket overflight ini dibahas, saya juga bertanya ke Mas Evata kalau masalah Rusia tadi dimintai konsultasi oleh Presiden Prabowo melalui Putin. Apakah ini karena Iran juga sudah menyebut negara Rusia dan Tiongkok dalam hal ini dua negara yang harus juga ikut dalam proses negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat, Mas Evata? Ya, bahwa kita lihat ya dalam posisi Rusia dan juga Cina yang sebenarnya bermitra lebih strategis ke Iran ya. Ini tanda bahwa sebenarnya posisi Indonesia yang akhirnya diajak join ke dalam BRICS ya, dan juga sebagai salah satu mitra yang nanti akan diberikan rencananya itu teknologi pengembangan listrik nuklir begitu ya, dan bahkan ada berapa janji-janji lah dari Rusia yang rencananya nanti akan direalisasikan, dan nanti rencananya juga akan ada pengembangan SDM dan juga pasukan-pasukan energi konvensional lah ya. Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa alasan utamanya ini kan memang energi begitu, sehingga diversifikasi ini dilakukan. Akan tetapi jika kita lihat nanti lebih dalam, ya harapan kita adalah kita nanti mencoba sebagai jembatan loh. Kita apabila terlalu bermain ya dalam ini kan satu kondisi yang sebenarnya dari dulu sudah terjadi dan baru terbuka hari ini gitu. Dari dulu sebenarnya banyak sekali latihan kita dengan Amerika ya, ada kurang lebih 170 latihan ya. Bahkan kunjungan Pak Prabowo atau bertemu dengan Putin ini dalam setahun ini sudah lebih dari 5 kali lebih begitu. Nah, maka ini semua berharap agar di wilayah kawasan yang dikuasai oleh Indonesia menjadi salah satu bagian yang nantinya ke depannya berada pada posisi netral dulu. Ya saya teringat kondisi ini seperti kondisi perang dingin lah. Dasar di mana ada perebutan hegemoni dari Amerika Serikat dan juga perebutan dari blok Warsawa ya, dari blok Uni Soviet. Nah, maka dari itu titik tekannya ini harus benar-benar kita fungsikan dengan baik. Fungsinya untuk energi, maka kita adalah salah satu mitra pasar terbaik ya untuk saat ini bagi dunia begitu. Ketika kondisi dari Selat Hormuz double blokade yang sudah terjadi, maka Indonesia bisa menjadi salah satu mitra strategis. Nah, kalau dari sisi pertahanan dan lain sebagainya, mungkin kita akan memetik juga buah-buah yang manis, dan semoga buah-buah itu akhirnya tidak menjadi kecut begitu apabila kita melakukan satu manuver yang cukup berisiko ya dalam upaya-upaya untuk mendekatkan diri ke salah satu pihak, karena kita langsung
mencoba untuk mengawinkan kedua negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar ini gitu. Resiko-resiko ini nanti harus kita mitigasi dan seluruh bentuk kerjasama harus kita cross check baik-baik ya, apakah memang benar-benar beneficial atau jangan-jangan malah membentuk satu hegemoni yang akhirnya susah untuk kita tinggalkan ya. Takutnya kan Amerika biasanya menggunakan tarif lagi saat dimana kita terlalu dekat dengan Rusia juga bisa meninggalkan Indonesia apabila dalam kondisi tertentu kita terlalu dekat dengan Amerika. Nah ini dia, maka seluruh pihak memang harus melihat ini dengan mata terbuka dan jauh lebih strategis ya. Oke. Mau nggak mau ini menjadi langkah logis ya, langkah yang paling logis yang akan ditempuh oleh Indonesia dengan melakukan kerjasama energi dengan Rusia, karena permasalahan kali ini, permasalahan saat ini memang masalah energi yang sangat berdampak untuk Indonesia. Nah, saya ingin lompat ke blanket overflight tadi melalui Major Defense Cooperation Partnership yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan juga Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, kalau Anda melihat implikasi jangka panjangnya, kalau tadi Pak Mahfuz masih mengira-ngira sebenarnya ada apa ini dengan konsekuensi apa yang harus diterima Indonesia ketika kita mengizinkan ada pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat dengan bebasnya melintas di langit Indonesia. Nah, kira-kira implikasi jangka panjangnya untuk kita apa kalau Anda melihatnya, Mas Evata? Kondisi seperti ini kita melihat bahwa akses terbang ini menjadi salah satu permintaan Amerika ke banyak negara sebenarnya. Bahkan di Timur Tengah juga dia meminta beberapa akses dari negara-negara tersebut untuk melancarkan ya operasi-operasi militer mereka mungkin di Timur Tengah, terutama terkait dengan pangkalan mereka yang selama ini dibangun di Australia gitu. Jadi wilayah-wilayah pelintasan ini yang nanti akan dimanfaatkan, begitu juga dengan Filipina. Nah, maka Indonesia ini akan memangkas waktu dengan jauh lebih cepat karena kita melihat bahwa eskalasi di Timur Tengah ini sudah terjadi gitu. Tetapi hal ini kan masih dalam kajian begitu, dan Indonesia juga tentu nanti harus berada pada posisi yang cukup strategis sehingga pembicaraan terkait dengan isu-isu ini memang harus disampaikan kepada publik dan rasionalisasinya itu apa begitu, sehingga ada clearance yang jelas gitu, katakan ya kalau memang kita nanti akan bermitra cukup strategis dengan Amerika atau memang kita akan diam-diam saja gitu, sehingga ini nanti bisa menjawab kenapa banyak sekali kadang-kadang ada beberapa pesawat-pesawat dari buatan Amerika Serikat yang kadang-kadang singgah sebentar ya, bahan bakar atau melakukan dan lain sebagainya. Nah ini ya memang kita sebut bahwa memang sudah terjadi kerjasama yang cukup strategis ya, dan wilayah Indonesia ini menghubungkan wilayah Pasifik, Hindia, Laut Cina Selatan, dan akses ini akhirnya sangat dibutuhkan secara dramatis oleh Amerika. Maka mereka benar-benar meminta itu hari ini ya dalam kondisi-kondisi yang cukup tertekan, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan manuver demikian. Maka dari itu tiba-tiba Rusia juga menawarkan bahwa hati nih, jangan sampai nanti kalau kita melakukan perubahan ya secara lanskap pertahanan kita yang memang kita ini kan sendirian gitu, tiba-tiba akhirnya bermitra strategi secara pertahanan malah terjebak di sana. Nah itu kalau saya melihat ya demikian. Oke. Nah, Pak Mahfud, Anda sebagai orang yang pernah duduk di Komisi 1 bahkan memimpin Komisi 1, melihatnya kalau saat ini ada perjanjian blanket overflight tadi dengan Amerika Serikat, Komisi 1 perlu dilibatkan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya, tadi saya bertanya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, Anda pernah di Komisi 1 dan ada permintaan, saya melihatnya bukan usulan, melainkan permintaan Amerika Serikat kepada Indonesia untuk tadi ada blanket overflight yang mengizinkan pesawat-pesawat Amerika Serikat, pesawat tempur melintas di udara Indonesia. Komisi 1 layaknya harus dilibatkan jika memang nanti memutuskan iya atau tidak dari permintaan Amerika Serikat ini? Ya, kalau mengacu kepada peraturan perundang-undangan, memang lembaga legislatif itu harus dilibatkan dalam dua hal, dalam dua jalan. Yang pertama, ketika isu yang akan dibahas untuk kerjasama itu adalah isu yang sangat strategis, ya, dan menyangkut kebijakan politik nasional, maka pemerintah eksekutif dalam hal ini bisa melakukan konsultasi dengan DPR, ya. Jadi sebelum proses negosiasi atau perundingan itu dilakukan.
Tetapi eksekutif, presiden dalam hal ini juga punya kewenangan eksekutorial untuk menandatangani kerjasama dengan pihak lain, dengan negara lain, misalnya bilateral dengan Amerika. Itu bisa dilakukan, tetapi setelah itu kerjasama itu atau perjanjian ini harus diratifikasi oleh DPR, ya. Dan ketika sudah diratifikasi oleh DPR, maka barulah perjanjian atau kerjasama itu dinyatakan berlaku dan mengikat, ya. Jadi itu dua jalan ini. Tetapi yang saya dapatkan penjelasan dari Kementerian Pertahanan, perjanjian peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Amerika ini satu judul, tetapi permintaan tentang blanket overflight ini judul yang lain. Ya, memang waktunya bersamaan. Ya. Dan saya kira bukan tidak mungkin pihak Amerika akan mencoba mengkaitkan dua hal ini dalam satu meja, meletakkan ini dalam satu meja, sangat mungkin. Nah, oleh karena itu menurut saya memang karena kita perlu menjawab apa kira-kira motif dan tujuan Amerika, militer Amerika meminta blanket oversight ke Indonesia ini agar seluruh militer mereka bisa terbang ke wilayah Indonesia dengan bebas tanpa minta persetujuan setiap kali akan melintas. Ini harus dijawab dulu, untuk apa ini diminta? Ya, karena misalnya kita coba bikin skenario ya. Misalnya ketika Amerika memblokade Selat Hormuz, yang paling menderita ini kan China. Ya, karena suplai energi China ini kan menjadi sangat tersumbat, dan itu bisa jadi cara Amerika menarik China untuk terlibat dalam konflik atau perang di Teluk Persia ini. Nah, kalau ini terjadi, misalnya China tergoda, kan bisa jadi itu alasan bagi Amerika untuk kemudian menciptakan spot konflik baru di Laut China Selatan. Misalnya Taiwan dengan Beijing. Walaupun kita tahu pimpinan oposisi di Taiwan, ya Cheng ini juga sudah bertemu Xi Jinping untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi konflik terbuka antara keduanya kan. Tetapi kalau misalnya skenario ini benar, lalu ada konflik antara Taiwan dengan China dan Amerika mendukung Taiwan, kan sangat mungkin pergerakan atau mobilitas militer Amerika ini harus melewati wilayah Indonesia, bukan saja udara tapi juga wilayah perairan. Nah, apakah itu yang dimaksud atau dituju oleh Amerika? Jadi saya kira memang dan saya yakin Pak Presiden Prabowo ini kan ahli strategi ya dan ahli geopolitik, paham betul situasi ini dan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Oke, Mas Syafata, kalau tadi Pak Mahfud bilang harus dijelaskan dulu nih apa tujuannya blanket overflight ini. Nah, kalau memang kalau Pak Mahfud tadi berandai-andai dan menganalogikan dengan Selat Hormuz gitu ya, Pak Mahfud. Saya akan coba bukan berspekulasi ya, tapi misalnya Amerika berdalih bahwa ini untuk operasi kontingensi, latihan ataupun krisis begitu. Adakah hubungannya dengan yang disebutkan Pak Mahfud tadi kaitannya dengan Laut Cina Selatan kalau Anda baca? Bahwa memang dalam kondisi krisis seperti ini segala sesuatu atau konflik jenis apapun memang saling bertahukan akhirnya. Dan kita mengetahui bahwa setiap kerjasama yang dilakukan Amerika pasti memiliki motif. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh Rusia juga pasti memiliki motif. Tidak ada mungkin satu kerjasama tanpa motif politik di belakang itu ya. Maka tadi disampaikan itu memang terbaca dengan sangat clear ya bahwa upaya-upaya untuk mendegradasi Cina ini kan harusnya melalui kanan titik tekan pada wilayah-wilayah Selat Malaka begitu, yang selama ini juga kita tahu bahwa Singapura memberikan satu statement yang cukup keras juga kepada Iran bahwa itu adalah wilayah yang dilindungi. Selat Hormuz adalah wilayah enclosed, harusnya semua kapal yang lewat itu bebas saja gitu, karena kita tahu Singapura memiliki mitra strategis juga dengan Amerika. Nah, apabila nanti kerjasama ini kita mulai begitu tanpa satu penjelasan yang cukup clear ya, dan posisi diplomatik kita akhirnya berada pada kondisi yang sangat-sangat terjebak ya di dalam situ gitu, dan kita tidak mampu keluar lagi gitu, ya kita bisa mengatakan bahwa Indonesia akhirnya menjadi salah satu mitra strategis Amerika, dan kita mungkin menjadi negara yang mengekskalasi konflik tersebut, karena selama ini gitu kita kan bermain pada kondisi yang cukup bebas ya, saat dimana kita juga dekat dengan Cina ya, kita dekat juga dengan negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal ini akhirnya tidak terkalkulasi dan tidak terkalibrasi dengan clear ya, terus juga kita tidak melihat saturasi sebenarnya poin utamanya ini apa gitu. Poin utamanya kalau memang hanya untuk pelintasan, tapi untuk agresi militer, maka kecaman publik gitu, dan kecaman publik akhirnya bisa membuat kebijakan ini produktif. Nah, ini maka tentu kita harus melihat lagi ya bahwa
modernisasi militer yang kita butuhkan ya, terus juga pelatihan-pelatihan kita butuhkan, kerjasama militer kita butuhkan. Tetapi terkait dengan hal yang cukup strategis seperti wilayah udara ini, ya, karena kita tahu bahwa Amerika ini kan kekuatan utamanya memang di udara gitu, sama seperti Israel, dia mensupport teknologi udara kepada Israel sehingga melakukan serangan dekapitasi. Nah, salah satunya ya ketika mereka mau mengalahkan Cina harus dengan cara mencekik ya Selat Malaka itu sendiri. Nah, tinggal Indonesia saja yang di Amerika kan istilahnya begitu. Kalau Indonesia di Amerika kan Selat Malaka selesai suku begitu kan. Itu 90% ketergantungan dari Selat Malaka oleh Cina itu 90%. Nah, ini dia. Ya, jadi ini menjadi paradoks dan tentu kita akan berada pada posisi tengah. Maka dari itu tiba-tiba Pak Prabowo melakukan omni diplomatic sprint ya, berada pada dua pihak ya langsung di waktu yang sama dan membicarakan hal yang cukup strategis. Ini tanda bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang cukup clear, bebas aktifnya masih berjalan dengan baik. Demikian. Oke, Pak Mahfud terakhir. Kalaupun nanti Amerika memaksa blanket overflight ini diaplikasikan di Indonesia dan masuk dalam klausul perjanjian begitu, apakah pemerintah Indonesia jika membaca intensinya ternyata untuk menciptakan konflik baru, apakah pemerintah Indonesia berani menolak menurut Anda? Saya melihat ya Presiden Prabowo sejak awal itu kan beliau menjelaskan bahwa dalam melihat situasi geopolitik dunia ini yang sangat krusial, yang sangat kritis, beliau mengedepankan pandangan realisme politik. Dan kalau realisme politik itu artinya Presiden Prabowo akan membaca betul posisi setiap negara, intensi dan tujuan setiap negara ini, dan kemudian pada ujungnya adalah apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia yang harus dijaga. Ya. Saya kira dalam konteks ini kepentingan nasional Indonesia itu kan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan Indonesia membangun hubungan baik dengan Amerika karena ini kawan lama, dan juga menjaga hubungan baik dengan China yang dalam 10 tahun terakhir ini kan ada peningkatan kerjasama industri dan perdagangan dan investasi, termasuk juga Rusia. Saya kira batu ujian ketika kita akan mengembangkan kerjasama dengan Rusia misalnya di sektor energi. Apakah misalnya kalau ada kesepakatan antara Putin dan Prabowo sebagai dua presiden besar negara besar ini akan diveto atau akan ditekan oleh Amerika atau tidak? Nah, kalau Indonesia misalnya dikatakan Trump, hey Indonesia jangan dong kerjasama soal energi dengan Rusia. Kalau Indonesia bisa mengatakan tidak, ini kepentingan nasional, kita akan lanjut terus. Saya yakin Indonesia bisa menolak permintaan dari blanket overflight ini. Oke, ini berarti bergantung dari klausul saja kebersamaan kesepakatan yang dijalin oleh Vladimir Putin dan Prabowo. Nanti kita lihat sepulangnya dari Rusia, pasti akan kabarnya baik. Ya, kabarnya baik dan akan dipaparkan tentu saja di hadapan publik Indonesia. Terima kasih Pak Mahfud dan juga Mas Evata telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa. Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya, gajah-gajah bersolek dengan hiasan warna-warni dalam festival Songkran di Thailand. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tak hanya manusia, gajah juga ikut festival Songkran, merayakan tahun baru tradisional di Thailand. Gajah-gajah bersolek dengan hiasan warna-warna dan ikut parade di tengah kota. Sejumlah gajah ini dengan hiasan motif bunga-bunga di tubuhnya bersiap mengikuti parade festival Songkran di Ayutthaya, Thailand. Gajah-gajah juga ikut bermain air dan busa khas festival Songkran. Festival Songkran ini menandakan Tahun Baru Thailand yang diselenggarakan setiap pertengahan April. Saudara, kami akhiri kebersamaan kita selama 2 jam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan